jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini tuan-tuan, kuliah kita bertajuk 10 kewajiban setiap hari. Adakah kita menyedari 10 kewajiban itu? Ya. Setakat ini berapa kewajiban yang kita tahu setiap hari? Mungkin terdetik dalam hati kita yang wajib. Solat lah Ustaz, solat. 9 lagi? Ayo. Tidak termasuk Ramadan. Ramadan itu memang wajib. Tapi itu bukan setiap hari. Itu setahun 2 kali. Setahun sekali. Setahun 2 kali. Setahun sekali Ramadan. Dalam setahun ada sebulan kita diwajibkan berpuasa Ramadan. Tapi pada tahun 2030 Ramadan 2 kali tuan-tuan. Ya. Ramadan 2 kali, Januari dan juga Desember. Mungkin tahun 2031 atau 2032 hari raya pula 2 kali. Itu luar biasa tuan-tuan ya. Ya, jadi tidak valid sudah lagu setahun hanya sekali. Tidak valid sudah tu. 2023 2032 tidak valid. Antara 2031 2032 pasal dia akan sentiasa bergerak tuan-tuan ya. Bulan Hijrah ni akan sentiasa bergerak kerana dia lebih pendek berbanding tahun Masihi. 11 hari alatnya tuan-tuan. Jadi 10 kewajiban setiap hari yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mensucikan Allah setiap pagi dan petang. Ya, mensucikan Allah setiap pagi dan petang, ini perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42. Di sini jelas tuan-tuan, Allah menyeru orang-orang yang beriman supaya berzikir, sebut namanya, bertasbih kepadanya pagi dan petang. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Ada zikir Nabi pagi-pagi, petang-petang, dan itu direkodkan oleh Imam Hasan Al-Banna di dalam kitabnya yang dipanggil Al-Ma'surat. Kalau kita lihat, di situ ada dia punya zikir yang selalu diamalkan oleh Nabi. Imam Hasan Al-Banna merekodkannya supaya boleh dijadi tatapan umum kepada umat Islam seluruhnya. Ya, Imam Hasan Al-Banna ini adalah pejuang ulama di Mesir pada waktu itu tuan-tuan ya. Jadinya tuan-tuan, bila kita memerhatikan ayat ini, Allah suruh kita berzikir banyak-banyak pagi dan petang. Adakah berzikir itu wajib? Khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Mungkin selama ini kita berpegang kepada sunat. Yang berpegang kepada sunat kerana ulama itu mengatakan zikir itu telah kita lakukan ketika salat. Zikir-zikir yang kita diwajibkan kepada kita telah kita sempurnakan di dalam waktu salat. Dan salat itu kita kerjakan siang dan malam, pagi dan petang. Dan semua terhimpun zikir itu di dalam salat tuan-tuan. Allahu Akbar ada dalam salat. Tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ada dalam salat. La ilaha illallah ada juga dalam salat. Asyhadu an la ilaha illallah ketika kita tahiyat. Alhamdulillah ada juga dalam salat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi kata ulama, zikir itu telah terangkat kewajibannya saat orang melakukan salat. Itu satu pendapat tuan-tuan ya. Tapi ada yang berpendapat tidak, salat lain, zikir lain. Kenapa ada ulama mengatakan salat itu adalah zikir?
Karena Allah sendiri berfirman, wa aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Salah satu cara untuk mengingat Allah adalah dengan cara salat. Dan tuan-tuan, Islam juga mengajar kepada kita. Ya, Islam mengajar kepada kita akan sentiasa membasahkan lidah dengan zikir apabila melihat sesuatu dalam apa situasi sekalipun. Bila kita melihat sesuatu yang indah, kita disuruh mengucap subhanallah. Sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Bila kita melihat musibah, kemalangan, kematian, kesakitan, kita disuruh mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan innalillah itu bukan hanya untuk orang mati. Orang yang ditimpa musibah pun disuruh mengucap itu. Disuruh bersabar dan mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah itu banyak. Mungkin rumahnya terbakar, keretanya kemalangan, ya, dapurnya tidak berasap. Itu musibah juga tuh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati, Ustaz? Enggak, bukan orang yang mati, dapurmu yang mati. Begitu, ya. Saudara, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita melihat sesuatu yang di luar kemampuan kita, la haula wala quwata illa billah. Kan? Bila kita lihat sesuatu yang di luar kemampuan kita, kita tidak boleh buat, hanya Allah yang boleh buat. Masya Allah. Berjanji, insya Allah. Kan? Insya Allah lah besok. Begitu ya. Jangan aku janji besok. Insya Allah, katakan insya Allah jika Allah mengizinkan. Jika Allah menghendaki, kita akan berjumpa besok. Ya, perkataan insya Allah inilah yang mengajar Nabi apabila Nabi berjanji kepada orang-orang Yahudi. Tatkala orang Yahudi datang bertanya soalan kepada Nabi, ada 3 soalan kalau saya tak silap. Dia tanya tentang Ashabul Kahfi. Ada tanya pasal Ashabul Kahfi, pemuda yang ajaib dalam gua. Lepas itu dia tanya lagi pasal Raja Zulkarnain kalau tak silap ya. Dan yang ketiga dia tanya pasal roh. Bilang Nabi, besok kau datang, besok bilangnya aku bagi jawapan. Jadi orang Yahudi itu tunggu besok. Rupa-rupanya Nabi ini menunggu besok ini pasal wahyu belum turun. Jadi harapannya wahyu turun pada malam itu. Besok dia boleh bagi tahu. Tapi wahyu tak kunjung tiba, tuan-tuan. Mengajar kepada Nabi, jangan janji-janji begitu. Katakan insya Allah. Kalau kau katakan insya Allah, Allah kasih turun. Tapi tanpa mengucapkan insya Allah ini, Allah tidak kasih turun. Sehingga orang Yahudi tadi dalam riwayat memperlekehkan Nabi. Bilang besok, tidak ada pun. Begitu memperlekehkan. Dan ini mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan perihal Ya'juj dan Ma'juj. Mereka korek tembok Ya'juj, tembok Zulkarnain tadi. Ya. Lepas tu sudah nampak lubang di luar tembok. Ada sudah lubangnya. Tapi masa pun sudah menunjuk waktu malam, petang. Kata ketuanya, berehatlah. Besok kita sambung. Sekali tuan-tuan, bila mereka bangun besok pagi mau sambung kerja, mereka melihat tembok tadi utuh kembali seperti sedia kala, bahkan Allah tambah lagi ketebalannya. Dan ini menjadikan mereka sengsara mengorek tembok yang dibina oleh Zulkarnain. Tapi apabila ketuanya mengucapkan insya Allah, maka Allah tidak mengembalikan tembok tadi utuh semula, dibiarkan seperti mana yang mereka tinggalkan. Ada sudah lubangnya nih. InsyaAllah kita akan sambung besok. Jadi temboknya tidak diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi zikir itu banyak, tuan-tuan. Di antaranya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu zikir ataupun tasbih Nabi Yunus alaihi salam, bagus diamal ketika kita berada dalam kesusahan. Ya, berada dalam kesempitan, kesusahan, maka bacalah zikir ini sebanyak-banyaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala melepaskan nabinya daripada kesusahan tatkala membaca zikir itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mendapat 3 kegelapan, tuan-tuan. Kegelapan yang pertama, kegelapan ketika berada dalam perut ikan. Kegelapan yang kedua, yaitu kegelapan di laut dalam. Kegelapan yang ketiga, kegelapan pada waktu malam. 3 kegelapan. Maka disitulah Nabi Yunus berintih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibacanya berulang kali, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan nun memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam sehingga terdamparlah baginda di tepian pantai. Kalau dimuntahkannya di tengah laut, mati juga tuh Nabi Yunus. Tapi dimuntahkannya di tepian pantai, tuan-tuan. Tengah laut mati tuh. Kan? Nah, jadinya tuan-tuan, mengajar kepada kita, bila kita berada dalam kesusahan, baca zikir itu. Subhanallah, itulah tasbihnya para malaikat. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Alhamdulillah, itu sejarahnya daripada Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah selesai menciptakan Adam daripada tanah, lalu Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya, dan apabila ruh tadi sudah sampai, ya, ke hidungnya, maka Nabi Adam bersin, tuan-tuan. Bersin dia. Terus alhamdulillah. Begitu kan, tuan-tuan? Alhamdulillah, dia ucap begitu. Jadi itu asal usulnya, alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu asal usulnya daripada zaman Nabi Nuh. Karena saat zaman Nabi Adam tidak ada manusia yang menyembah Tuhan selain Allah. Ya, mereka mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, itu zaman Nabi Adam. Tapi bila zaman Nabi Nuh, maka mulalah manusia memuja-muja patung-patung berhala, ya, yang ada di zaman itu. Konon-kononnya patung berhala itu konon-kononnya untuk memperingati orang yang soleh di waktu dulu, tapi orang yang jahil yang mengikuti nenek moyang mereka, akhirnya mereka menyangka itulah Tuhan. Maka disitulah mula-mula munculnya kalimat la ilaha illallah. Nabi Ibrahim pula, ya, kalimat Allahu Akbar. Ketika dia menyembelih anaknya, ya, Ismail, kemudian saat dia menyembelihnya, ya, Allah tukarkan dengan seekor kambing, maka di situ perkataan Allahu Akbar terkeluar. Allahu Akbar, kejut dia. Dan kata Nabi Muhammad, sudah dicerita sejarah-sejarahnya nih, aku tambah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nampak? Itu sejarahnya, tuan-tuan. Kewajiban yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat ini wajib, tuan-tuan. Ayatnya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya. Surah An-Nur ayat 31. Jadi menutup aurat ini bukan sahaja wajib kepada perempuan, wajib juga kepada laki-laki. Cuma laki-laki ini auratnya senang sikit, tuan-tuan. Aurat laki-laki ini antara pusat dan lutut. Aurat wanita seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tapak tangan itu maksudnya pergelangan tangan lah, tuan-tuan. Pergelangan tangan. Jadi apa yang ada di atas sini dan di bawah sini itu tidak aurat. Tapi bila dia bilang, ini aurat sudah. Sebab itu orang pakai ina. Kan? Tapi gara-gara perhiasan sengaja ditayang-tayang. Sengaja. Sebab kalau ditutup Ustaz begini, tidak nampak gelangku. Ya, tidak nampak gelangku begini. Cemana? Buat apa lah aku beli gelang bilangnya?
Gelangnya lagi panjang. Nah, kan? Asal bergambar, boleh juga tuh kalau kau bergambar begini. Begini kan? Udah kasih tayang. Kan? Soal mau bercakap tuan-tuan, kau tahu ke gayamu. Ya? Beli anting-anting baru, pakai tudung juga, tapi keluar telinganya sedikit. Begini telinganya tak keluar. Ada. Sebab kalau aku pakai tudung semuanya, Ustaz, tak nampak anting-anting. 500 nih, Ustaz. Itu binasa. Kan? Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, kenapa aurat laki-laki dan perempuan berbeza, tuan-tuan? Lelaki senang betul antara pusat dan lutut. Kalau mazhab Maliki lagi, laki-laki lagi mudah. Yang tertutup dengan seluar dalam itulah aurat. Paha tidak aurat. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i antara pusat dan lutut, itulah aurat. Sah laki-laki sembahyang tidak pakai baju. Yang penting tertutup auratnya antara pusat dan lutut. Sah tidak pakai baju, tapi kurang ajar lah. Kurang ajar, teman. Tidak ada adab. Kan? Allah. Oh, bulu ketiak melambai. Kau ketika YB datang, kau jadi LO, punya semat pakaianmu, pakai blazer, kasut mengkilat, kalau semut jalan di atas kasutmu tergelincir semut, tuan-tuan. Itu untuk jadi pemandu ataupun apa namanya, penunjuk jalan bagi YB. Jumpa YB mesti mau harum-harum, bilangnya rambut mesti bersisir, tapi jumpa Tuhan, tuan-tuan, wah, pakai baju singlet sejak dia jumpa Tuhan. Ya, itu maksudnya tidak ada adabnya. Oke, tuan-tuan. Tapi Tuhan itu maha adil. Perempuan begitu sukar, ya, begitu sukar untuk menutup aurat, banyak betul mau ditutup. Laki-laki begitu mudah, tapi Tuhan itu adil. Di mana keadilannya? Walaupun laki-laki itu mudah menutup aurat, tapi sukar dia masuk surga. Sebab apa? Sebab banyak syaratnya. Perempuan sukar menutup aurat, tapi mudah baginya masuk surga. Sukar baginya menutup aurat, tapi mudah masuk surga. Sebab syaratnya sedikit. Itu diambil, dipetik daripada hadis Nabi. 4 syarat perempuan masuk surga. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya, ya, menjaga auratnya. Yang keempat, taat kepada suaminya. 4 saja. Ya, 4 saja. Sholat, puasa, menjaga kemaluan, menutup aurat, dan taat kepada suami. Kalau dia boleh buat 4 nih, bilang Nabi, seluruh pintu surga yang 8 itu terbuka, dia boleh pilih mana satu. Enak, enggak enak? Enak. Tapi kenapa perempuan paling ramai masuk neraka? Sebab enggak, walaupun 4 syaratnya, susah bos, dorang mau tutup aurat dorang, kan? Susah dorang mau tutup aurat dorang. Asal bilangnya, kalau aku tutup aurat, baru ku post di medsos, mana ada orang like, mana ada orang mau follow, mesti mau telanjang dulu. Baru banyak yang like. Itu kekalahan dorang, tuan-tuan. Kan? Bahaya, tuan-tuan, kalau ada anak perempuan, anak gadis perempuan sama handphone di bilik sendiri. Bahaya, oh. Bosku kasih mati internet dari luar. Si cabut plug wifi itu. Keluar, ada wifi kah? Apa kau buat? Apa kau buat? Tuan-tuan, bahaya. Ya, begini dia di handphone. Pasangnya handphone di sini. Begitu. Baru begitu dia. Matilah nak kalau begitu. Kan? Itulah gayanya. Kan?
Ditanya, kau masih main TikTok? Nggak ada pak, nggak ada. Tengok, menipu lagi sama bapaknya. Kan, taat sama suaminya. Ini yang selalu dorang kecundang semua. Itu walaupun mudah dorang masuk surga, 4 syaratnya, tapi banyak juga dorang di neraka. Pasal-pasal aurat sama taat sama suami ini dorang fail. Puasa dengan salat dorang lulus. Tapi menjaga aurat dengan taat kepada suami. Nah, itu yang dorang tak boleh, tuan-tuan. Aku tuh Ustaz, tidak juga aku menolak madu nih Ustaz. Tidak juga aku menolak. Ada juga dalam Al-Quran tuh, kan? Tapi jangan lakiku. Bilang, binasa. Aduh, ya. Jangan lakiku, laki orang boleh, bilang dia. Tuan-tuan, saya ulang, ya. Puasa, sholat, puasa, menjaga kemaluan, ataupun menutup aurat, dan yang keempat, taat kepada suami. Dorang tak wajib bayar zakat, tuan-tuan perempuan nih. Kan? Mana ada zakat? Jadi, tidak wajib kan dorang? Kewajiban itu terpikul di bahu suaminya. Suaminya berapa bilang ambil zakat? Berapa orang di rumah kita? Biniku, kasih masuk nama bininya. Anakku ada 3 orang. Oh, kalau begitu 57 ringgit. Contohnya, kan? Lakinya yang wajib bayar. Begitu juga pergi haji. Lakinya yang wajib bayar. Saudara, kalau aurat wanita ini dirincikan lagi, begitu. Dengan suami tiada batas aurat, dengan mahram laki-laki, mahram laki-laki ini maksudnya perempuan dengan mahramnya yang laki-laki. Mahram itu apa Ustaz? Orang yang haram dikawininya. Contohnya bapaknya, datuknya, ya, paciknya, anak-anak kandungnya. Atau haram dikawini. Jadi auratnya di mana? Dari dada hingga ke lutut. Maksudnya dia boleh kasih tunjuk rambutnya sama mahramnya yang laki-laki. Tidak payah dia bertudung di rumah, tidak apa-apa. Oke? Yang berkemban tuh, yang ditutup kemban itu selalu. Mahram perempuan pusat hingga lutut. Muslimah dada hingga lutut. Wanita fasik dan kafir seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Walaupun dia wanita. Fasik dan kafir wajib dia tutup semua. Sebab ada yang namanya lesbian. Itu yang bahaya tuh. Kan? Lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahramnya, seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan, doktol. Doktol, seluruh, kalau laki-laki dokternya, seluruh anggota tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan, dan anggota yang sakit saja. Itu boleh diperiksa oleh dokter. Tidak boleh dokter, tidak boleh. Kenapa? Aurat. Tidak boleh. Kalau begitu tidak payah kau pergi hospital. Bilang dokter, binasa juga kita tonton kan. Sebab itu banyak orang yang pertikaikan. Ada dokter laki-laki yang mengasih beranak perempuan. Ada tuh dokter laki-laki. Kan? Cemana tuh? Adakah dokter laki-laki mengasih beranak perempuan? Ya ada lah bos. Nah, cemana tuh? Dia nampak lah tuh Ustaz. Kau boleh buat. Hukum pun mengharuskan untuk dokter lihat bahagian yang sakit. Tidak kan orang mau beranak ditengok tengkuknya atau ditengok mulutnya. Salah tengok itu dokter. Kan? Yang wanita selalu lupa. Ini tuan-tuan, yang wanita selalu lupa. Tangan adalah aurat, batasnya pergelangan tangan. Jadi yang di sini aurat. Ya, kaki aurat juga. Oke? Sebab itu kalau mau sembahyang pakai telekung, kain yang panjang, karena kadang-kadang kalau sujud keluar kakinya batal sholatnya. Dada adalah aurat, wajib menjulurkan jilbab hingga menutupinya. Jadi tidak ada yang fashion-fashion, lilit-lilit di leher dada. Dada Islam ajar begitu. Ya, kan tidak mesti pakai kain tuan-tuan. Kalau mau tutup dada tuh, pakai kotak pun boleh juga, pakai baldi boleh juga. Baskom boleh juga. Tidak semesti pakai kain. Tidak ada kain Ustaz, tidak pakai baskom, pakai baldi aja kau. Mau kasih lubang, masuk sampai sini baldi besar, baru kau pergi bandar.
Boleh juga, tertutup juga. Tapi nanti orang bilang, putus sudah kali wayarnya, dibilangnya. Tuan-tuan, yang wajib yang ketiga yaitu angkat hadas ketika hendak sholat. Hadas itu tuan-tuan terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan cara wudu dan hadas besar diangkat dengan cara mandi. Dalilnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki, dan bila kamu junub maka mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Jadi ini dalil mewajibkan kita berwudu ketika hendak sholat dan wajibkan kita mandi hadas ketika kita junub. Nampak? Ya? Ada 4 anggota tubuh badan yang disebutkan oleh Tuhan di situ. Pertama, muka. Kedua, tangan sampai siku. Ketiga, kepala. Keempat, kaki sampai ke buku lali atau ke mata kaki. Ada 4. Maka ulama menyimpulkan rukun wudu ada 6. 4 yang disebutkan ini, 1 ditambah melalui hadisnya, innamal a'malu binniyat, niat, membasuh muka, ya, membasuh tangan hingga siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kaki hingga ke mata kaki, dan yang ke-6, tertib. Ya, yang ke-6 tertib. Jadinya tuan-tuan, itulah dia rukun wudu. Kau lakukan rukun wudu, sah wudumu. Tapi apa Ustaz? Tapi makruh. Makruh. Bilang sah. Iya sah, tapi makruh. Kenapa pula makruh Ustaz? Apa itu makruh? Makruh itu dibenci. Siapa yang benci? Allah dan Rasul. Kenapa bisa makruh? Aku berwudu, aku ikut perintah. Makruh karena kau meninggalkan sunnah. Kau meninggalkan sunnah. Nabi tunjuk macam mana cara-caranya. Basuh dulu dengan mulakan bismillah, itu sunnah. Basuh tangan dulu, mana tahu di tanganmu ada tai. Bolehlah nanti ada tai terus-terus di muka, bukan pula tambah bersih, tambah kotor lah pula, kan? Jadi basuh dulu, basuh dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu berkumur-kumur 3 kali. Lepas itu membasuh hidung, beristinsyak 3 kali. Ya, yang Nabi punya anjuran tuh, dia hirup terus sampai sini baru dikeluarkan. Ada satu riwayat, kenapa mesti begitu? Sebab setan tuh selalu tidur di dalam lubang hidung. Perlu kita kasih keluar dia, kan? Selalu dia tidur, selesai dia mungkin geli-geli kali di dalam lubang hidung. Itu pasal dalam lubang hidung kan ada bulu. Dia suka kali. Setan tuh pandai membesar, pandai mengecil. Jadi dia hidup dalam lubang hidung, mengecil lah dia. Dia pandai besar, pandai kecil. Kalau dia membesar macam pokok kelapa itu tingginya. Tapi kalau dia mengecil seperti lalat, bilang Nabi. Tapi kadang-kadang bila beristinsyak ini kita tidak pandai kontrol, tuan-tuan. Bila kita istinsyak termasuk sakit. Jadi kalau kau tidak boleh, kau boleh guna teknik yang kedua dengan membasahkan tanganmu, kau korek-korek lubang hidungmu. Sekurang-kurangnya terkeluar juga lah tai hidungmu. Ini tai hidung berkumpul tak terkeluar, tuan-tuan. Tak tahu bila dia mau korek. Jadi dengan cara berwudu sudah licin dan senang dia akan keluar. Tai hidung ini akan senang keluar bila dia basah. Senang saja dia keluar. Itulah sekurang-kurangnya dengan tangan ini kita
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menciptakan tangan yang boleh merasa melalui teknik sentuhan dan menciptakan kuku di hujungnya untuk mengunci. Tangan untuk merasa, Ustaz, iya. Kuku apa fungsinya? Mengunci. Kunci apa? Kunci tai hidung. Goreng, rasa, ini tai hidung. Kunci, tak. Baru kau tarik. Itu. Kan? Di situ kau boleh mensyukuri nikmat Tuhanmu, tuan-tuan. Lepas beristinsyak, barulah kau basuh muka 3 kali. Di saat kau basuh muka itu, kita sertakan niat. Masuk kena di air kepala kita. Ini buka dulu songkokmu. Buka dulu. Kan? Penuhkan. Begini. Ya. Penuhkan begini. Buka dulu. Begini. Terus di dalam hatimu diiringi dengan niat. Sahaja aku mengambil wudhu karena Allah Ta'ala. Itu paling ringkas. Kalau panjang lagi napasmu, sahaja aku mengambil wudhu untuk mengharuskan salat karena Allah Ta'ala. Kan? Sahaja aku mengambil wudhu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Boleh juga. Paling simpel, sahaja aku berwudhu karena Allah Ta'ala. Itulah niatnya, tuan-tuan. Niat itu penting. Oke? Tanpa niat, ibadatmu tidak sah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada guna berkata kalau kau tidak buat. Cakap saja tidak ada perbuatan, tidak ada gunanya. Tapi tidak ada gunanya percakapan dan perbuatan jika tidak disertai dengan niat. Jadi kita duduk di rumah Allah nih, sia-sia, tuan-tuan, kalau kau tidak niat iktikaf. Niat itu penting. Gara-gara niat mengubah sesuatu amalan menjadi berpahala. Terus pasang niat terus, saja aku iktikaf karena Allah Ta'ala. Tidak dari tadi. Kan? Sia-sia percakapan, perbuatan dan niat jika tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, kita membasuh tangan hingga ke siku. Jadi tangan hingga ke siku tadi, ya, tangan hingga ke siku. Ini masih lagi di muka. Kalau kita punya janggut yang panjang, masih lagi di muka. Kita sunat menyelat-nyelati janggut ketika membasuh muka. Menyelat-nyelati janggut yang tebal, itu sunnah juga. Jika kau ada cincin, maka sunnah kau kasih goyang-goyang cincinmu begitu untuk melalukan air di dalamnya. Ketika berwudu membasuh tangan, dan sunat kita menyelat-nyelati jari kita, itu juga di antara sunat wudu, ya. Dan perhatikan ketika membasuh muka, tuan-tuan, ini nih ekor mata nih. Kadang-kadang kita basuh muka, wudu kita tutup mata. Apa? Nggak kena nih ekornya nih. Itu dipanggil ekor mata. Mesti kena ekor mata. Ya, di sudut mata tuh. Yang tempat ada tai mata tuh, di situ. Kan? Kalau kau tutup matamu mana kena? Kemudian bila membasuh tangan, dahulukan tangan kanan. Dahulukan tangan dulu baru siku. Sebab Tuhan mendahulukan tangan baru siku. Jangan siku dulu baru tangan. Itu menyalahi. Buka paip, terus turun. Siku dulu. No, tangan dulu. Baru siku. Begitu juga kaki. Kaki dulu, baru kedua mata kaki. Ini. Itu kedua mata kaki dulu, bos. Kan? Perasan kan? Nah, baru dia turun. Baru dikasih begini kakinya. Artinya di ujung kaki penghabisan. Tuh. Kan? Jadi jangan main wuduk nih. Wuduk nih wajib. Kenapa dia boleh jadi wajib, Ustaz? Sebab kita wajib sholat. Tidak boleh kau sholat tanpa wuduk. Wuduk nih dia akan jadi sunat kalau bukan karena sholat. Contohnya kamu mau wuduk karena mau tidur, sunat. Kamu mau wuduk karena mau mengaji, sunat. Tapi bila kamu wuduk karena mau sholat, itu jadi wajib. Kenapa? Karena sholat itu wajib.
Salat fardu lah, bukan salat sunat ya. Lepas itu tuan-tuan, tangan kiri lagi. Ya. Tangan kanan itu 3 kali. Gini ya. Tangan kanan itu 3 kali. Cuci, gosok-gosok. 1. Kalau sudah kena rata semua tuh, itu kira 1. Kira 1. Kalau belum rata, belum 1. Belum 1 tuh. Kalau belum rata, rata dulu semua, baru 1. Baru tarik 2. Kasih rata. Tarik lagi. 3. Kasih rata. Oke, barulah kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Itu benar itu. Kanan dulu baru kiri. Bukan kanan, kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Itu berkawat, bos. Paham kah kau? Kanan kiri, 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 kanan, kiri. Ya. Itu berkawat. Pas itu membasuh sebahagian kepala. Sebahagian kepala itu apa yang ditutup oleh rambutmu. Itulah kepala. Sini pun kepala, sini pun kepala. Orang yang ada rambut ya. Kalau orang yang tidak ada rambut, aku tidak ada rambut, Ustaz. Kau tengoklah orang yang berambut itu di mana selalunya rambut tumbuh. Sini, sini, sini pun boleh. Sini di ubun-ubun pun boleh. Sebahagian, sini pun boleh. Basahkan tangan, sapu sini boleh. Boleh. Sebagian kepala juga nih. Kalau sudah di sini, ini muka sudah. Ini kepala. Oke? Sini boleh. Belakang sini boleh, atas tengkuk sini. Boleh juga. Sebahagian. Itu wajib sebahagian. Menyapu semua kepala itu sunat. Nabi itu naik begini, balasnya lagi begitu. Itu Nabi. Ikut sunnah Nabi, barulah kita disayang, tonton. Kalau kau tidak ikut sunnah Nabi, kau dibenci. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau mencintai Allah, fattabi'uni, ikut caraku, bilang Nabi. Ikut caraku, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan sekadar dicintai, diampunkan lagi dosa-dosamu. Kau tidak mau ikutnya, tidak ada kau dicintai. Tidak ada diampunkan dosamu. Baru telinga. Telinga bukan kanan kiri, double, serentak. Oke, tidak ada kiri tangan kanan dulu. Kiri. Tidak ada, serentak. Nabi ajar serentak. Oke, sepatutnya kalau yang ikut-ikut betul Nabi itu dia satu kali tangan begini nih. Nabi satu tangannya, pasal tangannya besar. Kita terpaksa 2 tangan, pasal tangan kita kecil. Pernah kamu nampak tapak kaki Nabi Muhammad? Besar, bos. Aku rasa 2-3 kali selipar kali. Jadi tangannya kalau satu begini, boleh sudah menampung air. Jadi kalau kita mau double lah, asal tangan kita kecil. Beza Arab sama orang Melayu. Jangankan Arab, Pakistan pun sudah beza. Lain tuh size-nya. Size tangannya. Jangan kau pikir lain-lain, oke? Jadi ya tuan-tuan, kalau Nabi berkumur-kumur terus bersambung terus di hidung. Berkumur-kumur terus air yang sama naik terus ke hidung. Itu cara Nabi. Tapi kita macam susah mau buat macam begitu. Tapi kalau boleh diusahakan, ya terailah. Kemudian sesudah telinga, barulah kita membasuh kaki hingga ke mata kaki. Diselat-selati jari itu, jari-jari kaki itu diselat-selati dengan jari kelingking, tumit basah, kan? Apalagi tumit yang merekah, pastikan semua rekahannya itu terkena air. Kalau kita buka kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, setiap basuhan itu ada bacaan doanya lagi. Ketika baca membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Maksudnya, ya Allah, putihkan mukaku
di saat engkau memutihkan dan menghitamkan muka orang pada hari kiamat. Kita minta kepada Tuhan. Ketika membasuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah kitab amalanku dengan tangan kananku, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Basuh tangan kiri ada lagi doanya, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'iz zahri. Ya Allah, jangan kau berikan kitab amalanku dengan tangan kiriku dan jangan pula dari belakangku. Ketika membasuh sebahagian kepala, Allahumma harim sya'ri wa basari minan nar. Haramkan kulitku Tuhan daripada dijilat oleh api neraka. Ketika membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal lazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan telingaku ini yang suka mendengar nasihat dan bisa mengikuti nasihat itu. Ketika membasuh kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillul aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ketika meniti di atas titian sirat dan jangan kau kasih gelincir kakiku ketika aku meniti di atas titian sirat. Itu disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jangan, dan diselitkan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar. Tapi Ustaz, Nabi tidak buat. Memang Nabi tidak buat. Sebab Nabi itu kompom surga. Kau kompom. Kita pun tidak tahu, muka kita bercahaya kan tidak. Nabi itu kompom surga, bos. Jadi kita kena Nabi, kita tidak kompom. Kan? Kalau kita disuruh melawan sama si Khabib, Khabib melawan, kompom lah dia menang. Kita kena usaha lebih untuk boleh lawan dia. Kalau kau ada training, aku rasa tidak sampai round 1 kali. Di luar gelanggangnya kena ludahnya udah pingsan kau. Iya, kan? Begitu. Bisa itu Ustaz. Sudah kalau begitu. Binasa. Sebab hadas kecil. Ini semuanya pun tahu tuan-tuan, ini sebab hadas besar. Kenapa kita perlu berwudu? Itulah sebabnya. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur, tidur yang tidak tetap punggungnya, hilang akal, bersentuhan kulit lelaki antara dengan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik, menyentuh kemaluan kubur atau dubur dengan tapak tangan atau perut jari tanpa lapik. Jadi tidak boleh kau sentuh, kau punya kemaluan, batal wudukmu dengan tapak tangan atau perut jari ini, tapak tangan ini. Kalau kau sentuh begini batal. Kalau kau kasih begini, kasih gini, batal gak? Kasih begini, kita kasih begini kita punya. Batal? Batal kan perut jari nih. Kalau di sini tidak batal lah. Ini belakang, tidak batal nih. Ya, tidak batal. Jadi kalau kita kencing begini, batal kan enggak? Batal kan enggak kalau kita kencing begini? Batal lah bos. Sebab kau kencing. Bukan sebab kau pegang begini. Sebab kau kencing, dia batal. Masuk sudah waktu azan dulu tuan-tuan. Ini baru 2 kalau tidak silap, baru 3. Atau kita sambung lagi ke depan barangkali. Kan? Tidak apalah, sambung sedikit lagi nanti. Azan dulu. Bismillah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا Oke tuan-tuan, saya mau tambah sedikit. Kalau kita membaca kitab fiqh yang lebih panjang huraiannya, yang lebih besar kitab fiqh yang lebih dalam huraiannya, dia akan bagi tahu tuh tuan-tuan. Contohnya kitab fiqh Fathul Mu'in, ya, karangan Syekh Al-Marbawi daripada India, ataupun kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Indonesia. Maka di situ ditegaskan, dikatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu yang mana yang batal, bagian mana. Jadi dihuraikan di situ. Kalau laki-laki pistolnya itu yang batal. Kalau kau pegang pistol itu daripada ujung ataupun pangkal ataupun ujungnya saja kau pegang, batal. Tapi kalau kau pegang pelurunya, tidak batal. Oh, begitu tuan-tuan, sampai begitu dia punya kajian. Jadi kalau setakat garuk-garuknya dia punya peluru, tidak batal itu tuan-tuan. Tapi sangat dianjurkan berwudu, kata Syekh Al-Malbari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Walaupun tidak wajib kau berwudu, tapi sangat dianjurkan berwudu balik. Tapi tidak batal. Manakala kalau di bagian belakang, yang membatalkan itu di mana Ustaz? Yang tempat keluar tai itu. Kalau setakat pipinya tidak batal. Ya, jangan ini dia telanjang dulu. Allah, batal wuduku. Ini tidak batal, pipinya saja tuh. Yang batal itu tempat keluar tai itu. Yang macam matahari itu. Macam matahari. Matahari kan terang, Ustaz, itu gelap. Itu matahari yang gelap. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebab hadas besar, keluar mani dengan junub, itu berbeda. Keluar mani ini boleh jak keluar air manimu, mungkin. Ya banyak cara lah, mungkin dia mimpi ataupun mungkin. Ya banyak cara lah, apa yang disebutkan di sini. Junub. Ini sebab dia bersetubuh. Keluar mani, tidak keluar mani, wajib juga mandi. Saya teringat ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim ketika Allah memerintahkan langit, bumi, dan gunung ganang untuk menerima amanat daripada Allah. Langit, bumi, dan gunung ganang menolaknya. Tiba-tiba ditawarkan amanat itu kepada Nabi Adam. Maka Adam bertanya,
Apakah amanat itu Tuhan? Yaitu melaksanakan segala perintahku dan meninggalkan segala laranganku. Kalau kau berjaya dan ku kasih masuk ke dalam surga. Hah? Boleh. Langit, bumi, gunung ganang tak berani tuan-tuan. Menunaikan amanat. Kalau berani kau pikul amanat ini, maka aku masukkan ke dalam surga. Tapi kalau kau gagal, aku masukkan dalam neraka. Maka ulama menafsirkan, apakah amanat Allah itu? Ada ulama yang menafsirkan mandi junub bilangnya. Mandi junub. Tahukah tuan-tuan, bila kita wajib mandi junub? Jam berapa? Tidak pula aku perasaan jam berapa, Ustaz? Jam 1, jam 2, jam 3. Bila wajib mandi junub? Nah, adakah selepas buat projek membunuh syaitan itu? Ini bahasa halus nih bos. Aku sudah cari bahasa yang paling halus, itulah yang kujumpa. Projek membunuh syaitan. Adakah selepas projek itu terus mandi? Hujan sejuk, tidak ada mandi tuh, tidur tuh. Yang wajibnya bila kamu sembahyang bos. Wudhu pun begitu, bila kamu sembahyang baru dia wajib. Mandi junub tuh wajibnya bila kamu sembahyang. Pasal kau tidak boleh sembahyang kalau kau tidak suci daripada hadas dan najis. Jelas kan di situ. Perhatikan tumitmu. Wudhu nih boleh menyebabkan orang masuk neraka. Nabi melihat orang yang tak sempurna wudhunya, kata Nabi, celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Celaka. Sempurnakan wudhu kalian. Awas, wudhu membawa ke neraka. Tumit yang kering, siku yang kering, sela-sela jari yang tidak terkena air. Perhatikan kuku yang panjang, kadang-kadang tidak kena air tuan-tuan. Sela dia begitu. Jangan begini, tidak kena air, kukumu panjang. Ada tai lagi. Kan? 4, mendirikan salat 5 waktu dalam waktunya. Mendirikan salat di awal waktu itulah amalan yang terbaik. Tapi mendirikan salat di dalam waktunya itu masih lagi di dalam ayat ini. Ya, apa ayatnya Ustaz? Ini, faqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu atas tiap-tiap orang mukmin adalah satu ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Surah An-Nisa. Ya. Surah An-Nisa ayat 103. Jadinya tuan-tuan, bila kita salat di awal waktu, itu yang terbaik. Tapi tuan-tuan, bila membuka kitab hadis, tuan-tuan akan melihat bahwa Nabi selalu mengakhirkan Isya. Sebab itu kita akhirkan Isya. Nampak? Ada hadisnya tuan-tuan. Nabi mengakhirkan salat Isya bersama sahabat-sahabatnya. Sehingga terkadang-kadang Umar mengatakan, wahai Rasulullah, anak-anak sudah tidur. Maksudnya jam berapa tuh anak-anak sudah tidur? Boleh jadi jam 10, jam 11 malam. Waktu kita. Kan? Kenapa memang akhirkan? Karena kadang-kadang Nabi beri kuliah. Nabi mengajar. Ya? Dan kadang-kadang saja beriktikaf di masjid. Kumpul sama-sama. Karena walaupun kau tidak sholat, tapi dikira sholat selagi kau menunggu waktu sholat. Ini dikira sholat bagi kita ini, walaupun kita duduk begini nih, dikira sholat. Terkejut kau besok di hari kiamat. Banyak juga aku sholat Tuhan, bukan aku banyak sholat. Iya, tapi kau duduk lama di masjid itu dikira sholat juga. Aku tahu. Nampak? Dirikan sholat. Jadi masih dalam waktu, masih dikira masih selamat. Kalau sholat di luar waktu, kau dikira lalai.
Sembahyang zuhur dia buat di waktu asar. Sembahyang asar dia buat di waktu maghrib. Itu dikira lalai. Bukan apa namanya musafir ya. Jamak kasar bukan. Selain jamak kasar. Kau salat di awal waktu terbaik, kau salat dalam waktu bagus, kau salat di luar waktu lalai. Apa masalahnya kalau lalai, Ustaz? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang lalai, yang mana mereka ini lalai dalam salatnya. Ditafsirkan, apakah itu lalai dalam salat? Salat di luar waktu. Nampak? Salat di luar waktu itu dikira lalai dalam salat. Ada ulama lain yang mentafsirkan salat yang tidak khusyuk, tapi itu tafsiran yang banyak juga dibantah oleh ulama. Walaupun dia tidak khusyuk, kalau dia berjamaah bersama, itu masih boleh diterima. So itu pentingnya berjamaah. Allah akan cari apa namanya sembahyang yang paling cemerlang di dalam jemaah itu, yang paling bagus bacaannya, yang paling khusyuk, maka berapa pahalanya akan disamaratakan dengan yang orang yang semuanya. Itu. Kadang-kadang kita tidur sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidur dia, Bos. Tapi oleh karena kau berjamaah, sama juga pahalamu sama orang yang terbaik di situ. Berpikir kita kenapa boleh begitu ya? Sebab itulah kelebihan berjamaah. Kan? Ibaratnya kalau logik akal, teman-teman, kalau logik akal, kalau kau naik bas, Pak. Kalau kau naik bas, dia punya imam itu pemandu. Imamnya pemandu yang fokus. Pemandu mesti fokus. Kalau dia tidak fokus di jurang kau. Dan makmum kena tegur. Maksudnya penumpang kena tegur kalau pemandu tidak fokus. Lori itu maju. Oh iya kan? Kalau dia tidur, sebab itu jemaah perlu tegur imam kalau dia salah. Sama tuh. Jadi ya tuan-tuan, macam pemandu tadi, dalam kes pemandu tadi, bus tadi, ada pemandu, ada apa namanya penumpangnya dalam 24 orang. Itu kalau pergi kekes, siapa yang duluan sampai? Pemandunya ke penumpang? Ya sama-sama lah, Bos. Mana ada siapa duluan sampai? Kan? Itulah maksudnya kalau logik akalnya sama aja tuh. Kalau sampai sama aja sampainya. Kadang-kadang pemandunya lagi, penumpangnya lagi duluan turun dari pemandunya. Kan? Baik tuan-tuan. Salat ini tuan-tuan banyak kelebihannya. Yang pertama dia tiang agama. Ini semua pun tahu ya, dia tiangnya agama. Bilang Nabi, siapa yang mendirikannya sesungguhnya dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya sesungguhnya dia meruntuhkan agamanya. Yang kedua, itu penyebab ampunan dosa. Ketika Nabi berjumpa dengan Tuhan, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya Muhammad, kata Tuhan, kau mintalah. Kau mintalah apa yang kau mau minta pada hari ini, apapun permintaanmu akan kukabulkan. Maka Nabi dalam keadaan sujud meminta kepada Tuhan, Tuhan, ampunkan dosaku dan dosa umatku. Nabi itu tidak pentingkan diri sendiri, dia ingat juga kita. Ampunkan dosaku dan umatku. Oh, permintaanmu ditunaikan, dikabulkan. Ini mat, ini nah, obatnya pengampunan dosa. Apa itu tuan-tuan? Iya, sholat fardu 5 waktu tuh. Itulah obatnya. Kamu diampunkan dosamu, sholatlah kau fardu 5 waktu. So itu ada hadisnya. Kalau ada sebatang sungai di depan rumahmu dan kau mandi 5 kali sehari di situ, masih ada kedaki kotoran yang melekat di badanmu? Kata sahabat, mana ada 5 kali itu? 2 kali pun sudah bersih. 5 kali terkupas kulit tuh, bersih badan. Begitulah sholat, tuan-tuan. Yang Nabi menghapuskan dosa-dosamu 5 kali sehari. Kenapa kita buat sholat sunat? Sebab untuk menampal kekurangan sholat fardu. Yang wajib itu fardu. Yang menjadi kunci surga itu fardu, sholat fardu. Kan? Jadi kekurangannya itu perlu kau tampal dengan sholat sunat.
Tapi kalau kau sudah menyempurnakan sholatmu dengan hebat, kau tidak payah sholat sunat pun tidak apa-apa. Kalau sudah sholat fardu 5 waktumu sudah cukup cemerlang, tidak payah sholat sunat pun tidak apa-apa, pasal sholatmu sudah sempurna. Tapi kalau kau rasa sholatmu belum sempurna, kau kena tampal bos dengan sholat-sholat sunat yang ada. Kan? Itu kunci syurga. As-salatu miftahul jannah. Itu kunci syurga, tuan-tuan. Kau syurga itu ditutup oleh malaikat Ridwan. Kalau kau ada kunci baru kau boleh buka. Tidak ada kunci tidak boleh buka. Apa kuncinya Ustaz? Salat. Jangan sampai nanti depan-depan pintu syurga, bah, aku mau apa nih masuk syurga. Kuncinya mana? Itu kunci Honda, tidak boleh. Kunci syurga bah, bilang malaikat. Nah, tinggal di dunia. Nah, ngambil lagi kau di dunia tuh. Penat tuh tuan-tuan kan? Baik tuan-tuan, seterusnya menghalang siksa kubur. Solat itu menghalang siksa kubur. Ya. Lepas itu nur di mahsyar. Sebab itu panjangkan kamu punya basuhan tangan ketika berwudu, panjangkan kamu punya basuhan kaki, diwajibkan kepada kamu tuh tangan hingga siku, tapi panjangkan sampai pertengahan lengan, bilang Nabi, supaya lebih terang cahayanya. Kalau kaki itu diwajibkan daripada kaki ke buku lali, panjangkan sampai ke betis, sampai ke pertengahan betis. Gurran muhajjalin. Nah, umatku akan bangkit daripada lubang kuburnya terang benderang seperti bulan purnama. Maka lebarkan cahayamu dengan memanjangkan basuhan wuduk tadi. Ya, karena wuduk tadi untuk apa? Untuk sholat. Ditambah nur sholat dengan nur wuduk. Ada kan nur sholat? Ya ada. So itu ada dalilnya, tuan-tuan. Bilang Nabi, jangan kau jadikan rumahmu macam kuburan. Kan? Macam kuburan itu maksudnya apa? Maksudnya gelap. Kuburan itu gelap. Maka dirikanlah salat sunat di rumahmu. Salat fardu di masjidmu. Di rumah salat sunat. Supaya rumahmu itu terang benderang dilihat oleh malaikat. Kan? Bolehlah malaikat mengantar rahmatnya, mengantar rahmat Tuhan, ya. Seterusnya tuan-tuan, salat itu merupakan buku akaun akhirat. Buku akaun akhirat. Oke? Kenapa pula buku akaun akhirat, tuan-tuan? Karena akhirat itu yang diterima pakai bukan uang ringgit. Yang diterima pakai uang pahala. Uang pahala. Tapi kalau kau tidak ada bukunya, di mana kau simpan uang pahala itu? Pahala puasanya ada, pahala zakatnya ada, pahala hajinya ada, tapi tidak sholat, tuan-tuan. Sebab itu kata Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama yang akan dilihat oleh Tuhan pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Iza saluhat saluha amalu kulluh. Apabila bagus salatnya, maka baguslah, diterimalah amal-amalnya yang lain. Wa iza fasadat, apabila salatnya rosak, tidak sempurna, maka rosaklah juga amalan-amalan yang lainnya. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan salat ini buku akaunnya akhirat. Ini saya ambil istilah ini daripada seorang penceramah yang terkenal, ya, namanya almarhum Dato Asandin. Dato Asandin. Aku dengar ceramahnya dalam YouTube. Dia bilangnya itu buku akhirat. Betul juga kalau aku pikir-pikir, betul juga aku bilang. Tapi dia kan sudah meninggal. Tidak bolehlah kau telepon dia. Adakah kau tanya? Adakah kau cakap begitu, tuan guru? Dia meninggal tuh. Adik Harun Din itu. Kau tidak silap lah. Adiknya kah, abangnya kah? Hasan Din itu. Nah, jadinya tuan-tuan, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang tuh. Salat tuh tidak boleh kurang. Kalau 5 waktu lah. Ya, macam beginilah. Kalau salat yang sempurna,
Beginilah dia tuan-tuan, sholat sempurna. Dalam nih ibaratnya pahala-pahala. Ada tempat simpan air nih. Ada tempat simpan pahala nih. Tapi kalau kau tinggalkan satu waktu, begini tuh dia. Subuh kecundang.